Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah harap semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi selanjutnya. Kali ini Ustazah akan membahas tentang perjuangan tokoh di masa kerajaan Islam, kelanjutan dari pertemuan kita di minggu kemarin. Kalau di minggu kemarin kita belajar tentang raja-raja dan perjuangannya oleh kerajaan Hindu, Buddha ya. Yang sekarang kita khususkan untuk kerajaan Islam. Langsung kita lanjut ya. Apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia beserta tokohnya? Yang pertama adalah ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari kerajaan Aceh dan memeluk agama Islam. Selama kepemimpinannya, Sultan ini berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan dan menjadi pusat perdagangan maupun perkembangan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah Raden Patah, di mana Raden Patah merupakan pemimpin dari Raja Kerajaan Demak. Nah, Raja pemeluk Islam atau Raden Patah ini yang pertama kali menjadi penguasa pertama dari Kerajaan Demak. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini merupakan tokoh pahlawan dari Sumatera Barat atau Padang ya. Beliau ini memimpin perang Padri, yaitu perang yang terjadi antara kaum adat dan kaum Patri atau kaum agama. Kaum Patri dipimpin oleh Imam Bonjol yang berupaya meluruskan ajaran agama Islam yang menyimpang yang sudah dilakukan oleh kaum adat. Jadi kaum Patri pemimpinnya Imam Bonjol ini berusaha untuk meluruskan, membenarkan dari ajaran agama yang sudah dianut oleh kaum adat. Namun pada akhirnya ya, ketika kaum Patri ini sudah menasihati, bahkan mengadakan perundingan atau berusaha untuk membenarkan kaum adat ya, pada akhirnya kedua kaum ini malah mereka akhirnya akan bersatu. Bersatunya ini bertujuan untuk mengusir atau melawan penjajah. Jadi awal mereka saling bermusuhan itu akhirnya menyebabkan mereka bersatu sehingga bisa melawan penjajah. Tuh ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini merupakan pemimpin dari Raja Kerajaan Gowa yang memeluk agama Islam. Dan kerajaan Gowa ini merupakan kerajaan terbesar yang menguasai jalur perdagangan. Kemudian Sultan Hasanuddin ini juga memiliki semangat untuk melawan VOC Belanda ya. Jadi Sultan Hasanuddin ini berjuang dengan keras beserta dengan rakyatnya untuk mengusir penjajah Belanda yang ingin menindas kaumnya. Dan keberaniannya dari Sultan Hasanuddin ini, maka beliau ini mendapat julukan dari ayam jantan dari timur ya, karena keberaniannya ini melawan VOC Belanda. Kemudian yang kelima ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan Raja Mataram di Yogyakarta, menentang Belanda karena tidak menghargai adat istiadat dan membebani rakyat atau memberikan beban rakyat dengan pajak yang sangat tinggi. Jadi Pangeran Diponegoro ini benar-benar menentang Belanda karena kekuasaannya atau tindakannya yang semena-mena terhadap rakyat. Selain tidak menghargai adat istiadat, juga terlalu sering atau sangat membebani rakyat dengan pajak-pajaknya yang sangat tinggi ya. Dan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dimulai ketika Belanda sudah
dengan seenaknya memasang patok-patok atau tanda-tanda di tanah milik rakyat di daerah Tegalrejo. Jadi tanpa seizin dulu, Belanda ini begitu saja memasang patok atau tanda-tanda tanah di tanah rakyat atau tanah leluhurnya Pangeran Diponegoro. Nah, dari sebab inilah yang akhirnya menjadi penyebab Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, puncak perjuangannya yaitu dengan terjadinya Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi kira-kira lumayan lama ya, antara tahun 1825 sampai 1830. Jadi perlawanan Diponegoro melawan Belanda ini terjadi hampir sangat lama, selama 5 tahun ya. Penyebabnya ya tadi, selain tindakan Belanda yang semena-mena terhadap rakyat, juga karena Belanda tanpa seizin langsung memasang patok-patok tanda untuk tanah ini di tanah rakyat atau tanah leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, kita lanjut ke peninggalan beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi peninggalan kerajaan di Indonesia ini ada beberapa dan tempatnya juga tersebar ya. Yang pertama ini ada Prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan. Kemudian ada Candi Singosari. Candi Singosari ini juga merupakan peninggalan dari kerajaan Singosari. Yang ketiga ada Prasasti Kedukan Bukit, peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan dari kerajaan Aceh. Dan yang kelima ada Masjid Agung Demak, peninggalan dari kerajaan Demak. Ada lagi yang lain ya, banyak, mungkin ada di buku kalian. Ini mungkin merupakan beberapa contoh yang bisa Ustazah sebutkan. Di buku-buku lain mungkin masih banyak, bisa kalian baca dan kalian cari sendiri ya, sebagai tambahan ilmu. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada yang belum paham, bisa kalian baca lagi bukunya atau baca lagi slide dari Ustazah ini, atau bisa juga kalian bisa bertanya pada guru kelasnya masing-masing ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.